Salam hangat bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan pendidikan yang memerdekakan dari perspektif lain pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Kelompok kami terdiri dari Fadila Aziz, Nur Ahris, Binti Aliatul, Yusefa, dan Anneke Francisca. Perjalanan pendidikan Indonesia melalui proses perjalanan yang panjang. Dimulai pada masa penjajahan, di mana pendidikan di Indonesia digunakan sebagai alat untuk kepentingan penjajah. Pendidikan diperuntukkan bagi kaum elit dan orang yang bekerja untuk penjajah. Masa kini, pendidikan menerapkan kurikulum merdeka, di mana kebebasan peserta didik untuk mengembangkan potensinya. Pembelajaran tidak lagi berpusat kepada guru, melainkan kepada peserta didik. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro. 1. Pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantoro berpendapat bahwa pendidikan adalah proses menuntun, bukan memaksa. Pendidikan harus dapat membimbing anak untuk mencapai tujuan hidupnya. 2. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah potensi-potensi yang ada dalam diri anak sejak lahir. Kodrat zaman adalah tuntutan zaman yang harus dihadapi oleh anak. 3. Budi pekerti. Ki Hajar Dewantoro menekankan pentingnya pendidikan budi pekerti dalam pendidikan. Pendidikan budi pekerti bertujuan untuk membentuk karakter anak agar menjadi manusia yang berbudi luhur. 4. Sistem Among. Sistem Among terdiri dari 3 prinsip, yaitu ing ngarsosum tulodo, di depan memberi teladan, ing madyo mangun karso, di tengah membangun kehendak, dan tutwuri handayani, dari belakang memberi dorongan. Dasar pendidikan tersebut menunjukkan bahwa Ki Hajar Dewantoro menekankan merdeka belajar dan memahami bahwa pendidikan harus relevan dengan tuntutan zaman, dengan peserta didik sebagai subjek pendidikan. Identitas manusia Indonesia. Identitas manusia Indonesia adalah kumpulan nilai-nilai, norma, dan kepercayaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Identitas ini terbentuk dari berbagai faktor, termasuk sejarah, budaya, agama, dan politik. Berikut ciri khas identitas manusia Indonesia. 1. Manusia Indonesia lahir, hidup dan berkembang dalam Kebhinneka-Tunggal-Ikaan. 2. Manusia Indonesia sebagai manusia Pancasila. 3. Manusia Indonesia sebagai manusia religius. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut penting untuk ditanamkan dalam diri peserta didik sejak dini, agar mereka tumbuh menjadi manusia yang berkarakter Pancasila. Di abad ke-21 ini pemerintah Indonesia mencanangkan kurikulum merdeka, di mana dalam kurikulum ini terdapat pembelajaran P5 dalam implementasi Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Penerapan profil pelajar Pancasila dalam Merdeka Belajar merupakan upaya untuk mewujudkan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pendidikan yang berpihak kepada peserta didik adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Peserta didik punya hak dan kesempatan untuk mengembangkan diri secara optimal. Pendidikan yang berpihak kepada peserta didik juga harus memperhatikan keberagaman peserta didik, baik dari segi latar belakang sosial, budaya, ekonomi, maupun kemampuannya. Pendidikan ini juga harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik adalah pendidikan yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan diri secara mandiri, baik secara lahir maupun batin. Peserta didik diharapkan mampu berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, dan memiliki kesadaran tentang hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian, peserta didik dapat berpartisipasi dan berkontribusi untuk masyarakat. Contoh implementasi P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, sebagai pendidikan yang memerdekakan dan berpihak kepada peserta didik di sekolah. Tema P5 yang dipilih adalah kearifan lokal dengan menampilkan tari topeng Malangan yang diikuti oleh seluruh kelas 8 di SMP Negeri 11 Malang. Pada proyek ini kegiatan pembelajaran berorientasi pada peserta didik dan guru sebagai pembimbingnya.
Peserta didik berkolaborasi dari proses persiapan sampai akhir proyek, seperti mengecat atribut dan perlengkapan untuk tari, berlatih setiap hari, dan menampilkan tari topeng Malangan dengan kompak. Kesimpulan dari pemaparan kami, pendidikan yang memerdekakan dan berpihak kepada peserta didik sesuai dengan gagasan Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berorientasi pada peserta didik dan menekankan merdeka belajar bagi peserta didik berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman, tetapi tetap selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai luhur Pancasila dapat diimplementasikan dalam pembelajaran melalui T5 yang mulai diterapkan dalam kurikulum Merdeka. Guru berperan dalam menuntun peserta didik untuk mencapai tujuan hidupnya. Hal ini sesuai dengan prinsip sistem Among, yang berbunyi Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani. Demikian pemaparan dari kami terkait pendidikan yang memerdekakan dari perspektif lain. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.